的温度，拍出一段不寻常的追逐。解开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出每段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 40 Bab 246, Halberd Sisik Surgawi Kuno yang berevolusi. Melihat bahwa Lindong memilih untuk tinggal di sini, Grandmaster Cheng hanya melirik mantan dengan sikap acuh tak acuh, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jarinya menjentikkan, saat tombak sisik surgawi kuno di depannya melayang. Setelah itu, orang hanya bisa melihat nyala api yang tiba-tiba melintas di matanya, sebelum benar-benar langsung menembus, dan menyembur keluar. Api energi mental. Saat ia menatap api berwarna hampir transparan melayang di depan Grandmaster Cheng, hati Lindong tersentak. Dia tahu bahwa ini adalah api energi mental yang legendaris, jenis api energi mental yang lahir hanya ketika energi mental telah dipadatkan hingga batasnya. Alasan utama mengapa kekuatan serangan Master Simbol Jiwa jauh melampaui Master Simbol biasa adalah adanya api energi mental ini. Di hadapan api energi mental semacam ini, bahkan para pembudidaya kekuatan Yuan yang telah mencapai tahap penciptaan Qi tidak berani sedikit pun lalai. Lagi pula, jika seseorang terluka parah oleh benda ini, kemungkinan besar akan meninggalkan efek residu yang sangat serius. Api energi mental tidak banyak membahayakan tubuh, tetapi bagi pikiran, api itu memiliki kekuatan erosi yang sangat kuat. Setelah memanggil api energi mental, ekspresi Grandmaster Cheng perlahan berubah menjadi konsentrasi. Lengan bajunya melambai, saat bola api energi mental menyebar, membungkus Halberd timbangan surgawi kuno. Krik-krik. Saat api energi mental menyembur, tombak sisik surgawi kuno segera mulai bergetar hebat, dan banyak sisik kecil di tubuhnya tiba-tiba memberi tanda-tanda terbuka. Sehubungan dengan situasi ini, ekspresi Grandmaster Cheng tidak berubah, saat dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api energi mental lainnya, yang melilit material logam emas gelap. CH. Saat dibakar oleh api energi mental, bahan logam padat secara bertahap mulai meleleh dengan kecepatan lambat. Beberapa kotoran hitam keabu-abuan menetes darinya, mendarat di tanah, dan merusak lubang-lubang kecil di dalamnya. Lindong diam-diam duduk di aula, mengawasi setiap gerakan Grandmaster Cheng tanpa berkedip. Sebagai sesama Master Simbol, dia dapat merasakan bahwa sementara bahan logam disempurnakan, energi mental yang terakhir berubah menjadi ribuan untaian dan mengalir masuk, mengubah ikatan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pekerjaan yang sangat kompleks, dan hanya praktisi yang memiliki energi mental yang kuat yang dapat memiliki kontrol yang sangat teliti. Di bawah pengawasan Lindong, material logam emas gelap benar-benar berubah menjadi bola cairan emas kental setelah 3 jam penuh. Setelah proses penyempurnaan ini, jari degil Grandmaster Cheng dengan ringan menunjuk, saat bola cairan emas ditaburkan di Ancient Heavenly Scales Halberd dengan cara yang terdistribusi dengan sangat baik. CH. Saat cairan emas gelap ini ditaburkan di atasnya, gemetar Halberd timbangan surgawi kuno berubah semakin intens. Di bawah penempaan api energi mental, cairan ini berasimilasi ke dalam tubuh tombak sedikit demi sedikit, menyebabkan jejak emas gelap ditambahkan ke tombak kuno. Samar-samar, tubuh tombak itu juga tampak tumbuh lebih panjang. Setelah menyelesaikan langkah ini, Grandmaster Cheng sekali lagi mulai memperbaiki bahan lainnya. Terhadap tindakan berulang ini, Lindong tidak menunjukkan sedikit pun kejengkelan. Penampilannya yang penuh perhatian seperti murid yang rajin belajar, saat dia memperhatikan setiap gerakan kecil Grandmaster Cheng. Pemurnian material yang terus-menerus ini berlangsung selama 1 hari penuh. Selama periode waktu ini, Lindong tidak menutup matanya sama sekali. Setelah berlatih ke levelnya, bahkan 10 hari tanpa tidur bukanlah apa-apa. Tubuhnya yang kuat sudah cukup untuk mengatasi kelelahan yang dirasakan orang normal.
Pada malam kedua, bahan terakhir dilebur menjadi cairan, dan dilekatkan pada tombak sisik surgawi kuno. Tombak timbangan surgawi kuno saat ini tampak sedikit berwarna-warni, tampilan yang sangat berbeda dari warna merah aslinya. Setiap bagian memiliki warna yang berbeda, dan ini karena pemurniannya belum selesai. View. Setelah materi terakhir disempurnakan, Grandmaster Cheng menghela nafas lega. Dia memandang Lindong, dan dengan santai berkata, saya akan beristirahat dulu sebelum memulai langkah terakhir. Selama langkah ini, saya akan memadukan berbagai karakteristik bahan langkah ini ke dalam tombak kuno. Jika saya berhasil, tombak kuno Anda akan menjadi harta karun jiwa bermutu tinggi, tetapi jika fusi gagal, struktur aslinya akan dihancurkan, dan tombak kuno ini tidak akan ada lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, hati Lindong mengepal erat saat dia menganggukkan kepalanya. Setelah mengatakan ini, Grandmaster Cheng langsung menutup matanya, beristirahat dengan cara ini selama 5 jam penuh sebelum akhirnya membuka matanya lagi. Saat ini, energi mentalnya sebagian besar telah pulih. Ekspresinya perlahan berubah serius saat dia membuka mulutnya, dan energi mental yang sangat kuat menyembur keluar, membungkus hal bertimbangan surgawi kuno yang sekarang berwarna-warni. Bum-bum. Gelombang demi gelombang panas menyebar di aula. Gelombang panas ini sangat aneh, jelas tidak menimbulkan perasaan terlalu panas, tetapi menyebabkan seseorang merasa seolah-olah berada di dalam oven. Energi mental menyembur keluar dari istana Niwan Lindong, dan benar-benar menutupi tubuhnya, saat gelombang panas yang tidak biasa menghilang menjadi ketiadaan. Tatapannya yang tak tergoyahkan tertuju pada tombak sisik surgawi kuno yang terbungkus dalam api energi mental yang mengamuk. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang paling penting. Bergerak. Dihadapkan dengan api energi mental yang tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas dari sebelumnya, gumpalan asap hijau benar-benar mulai naik dari hal bertimbangan surgawi kuno. Banyak cairan yang menempel pada permukaan tombak kuno juga mulai mendidih, dan dipaksa oleh api energi mental untuk terus menyerang bagian dalam tombak kuno. Berdengung. Saat karakteristik bahan logam ini menyerbu bagian dalam tombak kuno, keseimbangan di antara mereka tampaknya rusak. Tombak itu bergetar dengan panik, samar-samar mengeluarkan suara mendengung. Sinar cahaya yang menyilaukan juga meledak dari tombak kuno, cahaya yang kuat menembak ke arah aula, sementara dipenuhi dengan kekuatan penghancur tirani. Merasakan perlawanan dari tombak kuno, Grandmaster Cheng mendengus. Sebagian dari energi mental yang kuat bergegas maju, berubah menjadi penjara energi mental, yang membatasi area selusin meter di sekitar hal bertimbangan surgawi kuno. Ketika sinar melesat ke penjara energi mental, mereka menyebabkan beberapa riak terbentuk, yang dengan cepat menghilang. Kamu lebih baik sekering untukku. Ekspresi Grandmaster Cheng berubah serius, dan segera setelah itu, tangannya yang besar tiba-tiba mengepal, saat energi mental yang menyala di sekitar hal bertimbangan surgawi kuno tiba-tiba menyusut. CH. Saat api energi mental tiba-tiba menyusut, semua cairan logam pada tombak kuno langsung didorong ke tombak kuno. Sebuah sinar cemerlang langsung melesat keluar dari Ancient Heavenly Scales Halberd, menembus penjara energi mental di sekitarnya, dan meninggalkan lubang hitam yang dalam di tanah. Harta karun jiwa yang begitu tirani. Setelah melihat adegan ini, keheranan melintas di mata Grandmaster Cheng. Segera setelah itu, tangannya yang besar meraih di udara, saat tangan energi mental besar yang tak terlihat dengan kuat meraih ke tombak kuno yang mengeluarkan cahaya cemerlang. Lindong sangat gugup saat dia menatap timbangan surgawi kuno yang sedang berjuang di tangan Grandmaster Cheng. Dia samar-samar dapat melihat bahwa saat cahaya keluar, bentuk halberd sisik surgawi kuno tampaknya mengalami perubahan kecil, sementara auranya yang kuat juga tumbuh semakin padat. Bas-bas. Suara mendengung yang mendesak tanpa henti dipancarkan oleh Ancient Heavenly Scales Halberd. Kemudian, suara mendengung itu tampaknya secara bertahap berkembang menjadi teriakan naga yang sangat rendah dan unik. Tangisan itu dengan tenang bergema di aula, menyebabkan ekspresi Lindong dan Grandmaster Cheng berubah. Yang pertama terkejut, sementara yang terakhir terkejut, dia jelas tidak menyangka bahwa tombak kuno ini benar-benar dapat mengeluarkan teriakan legendaris dari binatang mitologis. Desir.
Sementara Grandmaster Cheng terkejut, cahaya pada Ancient Heavenly Scales Halberd tumbuh lebih terang, dan langsung meledakkan tangan mental energi yang besar. Cahaya yang sangat hebat meledak, langsung menghancurkan langit-langit aula menjadi berkeping-keping. Kemarilah. Lindong buru-buru memberi isyarat, dan sinar cahaya yang gemerlap terbang, sebelum akhirnya dengan sangat patuh muncul di tangannya. Lindong memegang tombak sisik surgawi kuno dan menginjak tanah dengan keras. Cahaya di atasnya perlahan melemah, dan ketika dia melihatnya, pandangan yang menakjubkan langsung muncul di matanya. Dibandingkan dengan sebelum pemurnian, halberd sisik surgawi kuno sekarang bahkan lebih panjang, dan sisik-sisik kecil di tubuh tombak sekarang condong ke arah warna emas yang berat dan gelap. Namun, apa yang terutama menyebabkan pupil Lindong menyusut, adalah bahwa susunan sisiknya tampak samar-samar membentuk bentuk naga, dan terlihat sangat mistis. Di ujung tombak, dua titik tajam memanjang pada sudut dari kiri dan kanan. Sebuah cahaya dingin tampak melintas di antara keduanya, memberikan tampilan yang menyeramkan dan haus darah, seperti rahang naga besar yang bisa menelan dunia. Kehadirannya sungguh mencengangkan. Bagus sekali. Lindong membelai halberd sisik surgawi kuno dengan kagum, saat kegembiraan muncul di matanya. Tombak timbangan surgawi kuno saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Menurut dugaan Lindong, bahkan jika dibandingkan dengan tombak emas luo besar milik Wang Yan, tombak sisik surgawi kuno tidak akan menyerah sedikit pun. Benar-benar harta karun jiwa yang hebat. Sementara Lindong dengan penuh kasih memainkan tombak sisik surgawi kuno, pintu aula yang tertutup rapat tiba-tiba didorong terbuka. Sesosok berjalan masuk, dengan penuh semangat menatap tombak kuno di tangan Lindong, sementara keserakahan yang intens berputar di matanya. Orang yang tiba-tiba menerobos masuk menyebabkan ekspresi Lindong dan Grandmaster Cheng berubah. Saat mengalihkan pandangan mereka, ekspresi mereka menjadi gelap. Huazong. Menatap orang yang menerobos masuk, ekspresi Lindong sedikit tenggelam. Orang ini ternyata adalah Huazong dari sekte boneka mengerikan. Part 41. Bab 247, sebuah komplikasi. Saat ia menatap Huazong, yang tiba-tiba menerobos masuk, mata Lindong tenggelam. Namun, bahkan sebelum dia bisa berbicara, Grandmaster Chen itu segera berteriak dengan marah, Huazong, apakah kamu tidak tahu aturannya? Ini adalah menara 1000 harta karun saya dan itu bukan milik sekte boneka mengerikan Anda. Ketika dia mendengar kata-kata marah Grandmaster Chen, Huazong hanya tertawa. Kemudian, tanpa sedikit pun ketulusan, dia menangkupkan tangannya ke Grandmaster Cheng sebelum dia tersenyum dan berkata, haha, maafkan aku. Saya mendengar keributan yang keras dan saya tidak dapat menekan rasa ingin tahu di hati saya. Karena itu, saya menyusup ke gedung Anda. Saya harap Grandmaster Chen bisa mengerti. Sehubungan dengan kata-katanya yang tidak tulus, Grandmaster Chen itu masih marah. Kemudian, dia dengan dingin berkata, tolong pergi sekarang. Di masa depan, jika Anda melanggar aturan menara 1000 harta karun saya lagi, bahkan jika ayah Anda adalah penatua dari sekte boneka mengerikan, saya akan memasukkan Anda ke dalam daftar hitam menara 1000 harta karun saya. Terbukti, Grandmaster Chen sangat marah dengan tindakan Huazong. Jika bukan karena fakta bahwa yang terakhir memiliki latar belakang yang luar biasa, dia mungkin sudah menamparnya. Meskipun demikian, saat ini, posisinya hampir tidak lebih baik. Sehubungan dengan sikap Grandmaster Chen, Huazong hanya tertawa karena dia tidak keberatan sama sekali. Kemudian, matanya menatap tajam pada Ancient Scales Heavenly Halberd di tangan Lindong. Tersembunyi jauh di dalam matanya, ada kilatan serakah. Akhirnya, dia menangkupkan tinjunya ke arah mereka berdua, sebelum dia perlahan keluar. Bang! Ketika dia melihat Huazong keluar, Grandmaster Chen itu melambaikan lengan bajunya sebelum dia menutup pintu dengan kuat. Saat dia menatap pintu yang tertutup itu, mata Lindong berkilauan dengan lembut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Huazong benar-benar berani menerobos masuk ke tempat ini. Selanjutnya, berdasarkan kilatan serakah di mata yang terakhir, dia tahu bahwa dia pasti akan menghadapi beberapa masalah. Halberd kuno Anda telah berhasil disempurnakan. Transaksi bisnis ini selesai, Grandmaster Chen menoleh untuk melihat Lindong,
sebelum dia berkata dengan santai. Selanjutnya, aku harus memperingatkanmu. Tinggalkan Great Puppet City sesegera mungkin. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya, sebelum dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Grand Master Chen. Kemudian, dia menyimpan tombak sisik surgawi kuno di tas Qiankunnya, sebelum dia segera berbalik dan pergi. Biasanya, ketika mereka memperbaiki harta karun jiwa, Menara Seribu Harta Karun akan melarang siapapun masuk, untuk menghindari menarik perhatian orang lain. Namun, kali ini, Huazong dengan paksa menerobos masuk. Oleh karena itu, Hausen Treasure Tower juga harus bertanggung jawab. Tentu saja, jika itu adalah individu biasa yang menerobos masuk, mungkin Menara Seribu Harta Karun akan membuat contoh darinya. Namun, Huazong ini bukanlah individu biasa. Orang ini bukan hanya penjaga sekte boneka mengerikan, tetapi ayahnya juga seorang penatua dari sekte boneka mengerikan. Oleh karena itu, ia memiliki pengaruh yang luar biasa dan bahkan Menara Seribu Harta Karun tidak mampu menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh Lindong. Saat dia menatap punggung Lindong, Grand Master Chen itu dengan lembut menghela nafas. Meskipun dia sangat marah dengan tindakan Huazong, tangannya diikat. Lagi pula, latar belakang yang terakhir terlalu berlebihan. Wajah Lindong tenang saat dia berjalan keluar dari aula besar. Saat dia berjalan di sepanjang koridor, tepat saat dia mencapai ujung koridor, dia berharap melihat beberapa sosok berdiri berjaga di sana. Salah satunya memang Huazong. Ketika Lindong melihat Huazong, senyum muncul di wajah feminin Huazong. Kemudian, dia membawa dua bawahannya sebelum dia dengan cepat berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Temanku, mereka mengatakan bahwa perlu perjuangan untuk mengenal satu sama lain. Saya harus mengakui bahwa kontes kecil kami di rumah lelang cukup memuaskan. Nama saya Huazong dan saya adalah penjaga sekte boneka mengerikan di kota boneka besar. Bolehkah aku tahu siapa namamu?" Lindong. Lindong melirik orang ini, yang memiliki senyum palsu terpampang di wajahnya, sebelum dia menjawab dengan tenang. Meskipun dia telah melepas topi bambunya, ternyata Huazong masih bisa mengenalinya melalui cara lain. "Haha, jadi kamu adalah saudara Lindong." Huazong tersenyum di depan matanya secara bertahap berkonsentrasi pada tubuh Lindong. Sambil tersenyum, dia berkata, "Ajadah akumulasi roh itu seharusnya memiliki beberapa sifat yang luar biasa. Namun, karena saudara Lindong tertarik, saya tentu saja tidak akan merebutnya. Sebelumnya, saya secara kebetulan melihat bahwa saudara Lindong telah menyempurnakan senjata yang cukup tangguh. Haha, saat ini, aku sendiri kekurangan senjata. Jika saudara Lindong bersedia berpisah dengannya, saya pasti akan memberi Anda harga yang memuaskan." Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Lindong tidak berubah sama sekali. Jelas, dia mengharapkan kata-kata yang terakhir. Segera, dia dengan santai menjawab, "Saya tidak menjual. Nah, ini adalah berkah bahwa tuan mudaku bersedia membeli sesuatu darimu. Jangan gagal untuk menghargai kebaikannya." Ketika dia melihat jawaban Lindong, seorang pria paruh baya yang berdiri di samping Huazong langsung tertawa dingin. "Hei, Huasan, bersikaplah sopan." Saudara Lindong masih mempertimbangkan. Berdiri di samping, senyum di wajah feminin Huazong meningkat sebelum dia membalas pria paruh baya itu. "Apakah saya benar? Saudara Lindong?" Setelah dia berbicara, dia sekali lagi menatap Lindong. Namun, senyum di wajahnya terasa seperti pisau yang mengancam. Lindong menatap Huazong. Saat ini, orang di depannya ini tampak seperti ular piton tersenyum beracun dan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan jijik. "Karena kamu benar-benar ingin membeli senjataku, baiklah. Saya akan memberi Anda harga diskon, 3 juta pil yuan murni." Menatap Huazong, senyum tiba-tiba muncul di bibir Lindong saat dia berkata. Ketika dia mendengar kata-kata Lindong, semburat kejutan melintas di mata Huazong. Namun, sebelum nada terkejut itu menyebar di wajahnya, senyum di wajahnya juga membeku. 3 juta pil yuan murni. Dua pria yang berdiri di samping Huazong juga jelas terkejut dengan harga itu, saat mereka menatap Lindong seolah-olah dia orang gila. 3 juta pil yuan murni.
Jumlah itu cukup untuk seseorang membeli harta karun jiwa bumi dan seni bela diri tingkat manifestasi. Haha, sepertinya saudara Lindong tidak mau berteman denganku. Senyum di wajah Huazong membeku, sebelum perlahan-lahan melemah. Niat dingin tersembunyi di antara tawa santainya. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Lindong ternyata bermain-main dengannya dengan meminta jumlah yang begitu tinggi. Jika menurutmu itu terlalu mahal, lupakan saja. Lindong melambaikan tangannya sambil menatap ekspresi wajah beku Huazong. Kemudian, dia merasa agak puas di dalam hatinya. Lagi pula, dia sangat tidak menyukai rekannya. Setelah dia berbicara, dia mengambil langkah sebelum dia mencoba berjalan di sekitar Huazong. Namun, kilatan dingin melintas di mata yang terakhir, sebelum dua pria paruh baya di sampingnya segera melangkah keluar. Dengan kilatan dingin di mata mereka, gelombang energi mental sedingin es mulai berangsur-angsur muncul dari tubuh mereka. Jadi bagaimana sekarang? Apa kau akan merampokku? Ketika ia melihat situasi ini, mata Lindong berbinar saat ia dingin tertawa. Lindong saudara, saya tidak ingin memperumit masalah ini. Lagi pula, siapa yang tidak ingin memiliki teman tambahan selain musuh? Bagaimana dengan ini, saya akan menawarkan Anda 150.000 pil yuan murni untuk membeli halberd kuno yang Anda miliki. Selanjutnya, di masa depan, jika Anda menemukan masalah di Great Puppet City, Anda dapat mengandalkan saya. Huazong meletakkan tangannya di punggungnya saat dia berbicara dengan santai. 150.000. Lindong terkekeh. Orang itu benar-benar penipu. Bahkan jika dia melelang Ancient Heavenly Scales halberd miliknya, itu pasti akan mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi. Saya tidak tertarik. Setelah dia dengan santai menjawab, Lindong memilih untuk mengabaikan orang itu. Saat dia maju selangkah lagi, kedua pria paruh baya itu dengan dingin mendengus. Mereka seperti dua dinding penghalang raksasa yang dipenuhi dengan energi mental yang kuat, saat mereka menyerang dengan kejam. Namun, bahkan saat ia menghadapi serangan menghalangi kuat mereka, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dengan kilatan dingin di matanya, gelombang kejut energi mental yang sangat ganas tiba-tiba menyembur keluar dari dalam istana Niwannya. Ledakan. Ketiga tubuh mereka terbanting dengan kokoh, sebelum gelombang kejut energi mental kecil muncul dari pusat gempa. Kemudian, kerumunan di sekitarnya semua tercengang ketika mereka melihat dua pria paruh baya berotot itu langsung terpesona. Kemudian, mereka membanting ke tanah dan meninggalkan bekas beberapa puluh meter di tanah, sebelum akhirnya mereka menabrak pilar di dalam aula besar. Lindong tenang saat tangannya dengan lembut menjentikkan pakaiannya. Selama tabrakan sebelumnya, tubuhnya hampir tidak bergerak sama sekali. Meskipun energi mental mereka cukup tangguh, mereka kurang dibandingkan dengan Lindong. Selanjutnya, dalam hal kekuatan fisik, setelah Lindong menguasai tubuh guntur perunggu dan transformasi kera iblis, satu tamparan darinya sudah cukup untuk membuat mereka berdua terbang bermil-mil jauhnya. Energi jiwa. Ketika dia melihat bahwa kedua bawahannya dengan mudah terpesona, semburat kejutan melintas di mata Huazong. Kemudian, dia menatap Lindong dengan agak aneh sebelum dia berkata, "Oh, jadi kamu juga master simbol." Lindong meliriknya, sebelum dia mengabaikannya dan langsung berjalan keluar dari Thousand Tree Azure Tower. Ketika dia melihat tindakan Lindong, wajah Huazong menjadi gelap. Tangannya tiba-tiba dengan kejam meraih, sebelum energi mentalnya yang kuat langsung berubah menjadi tangan raksasa yang gelap dan meraih ke arah kepala Lindong. Bang! Ketika dia melihat tangan raksasa energi mental gelap yang masuk itu, mata Lindong berkilau saat energi mental yang tangguh menyembur keluar dari istana Niwan dan menghantam tangan raksasa itu. Segera, gelombang kejut energi mental yang kuat meletus menyebabkan beberapa penonton buru-buru mundur. Kamu memang terampil. Ketika dia melihat Lindong dengan mudah menangkis serangan energi mentalnya, Huazong mendengus dingin. Namun, saat dia hendak bergerak lagi, raungan dingin tiba-tiba bergema. Huazong, ini adalah menara 1000 harta karunku. Jika kamu berani mengacau lagi, hari ini, aku akan mengusirmu. Lindong memiringkan kepalanya hanya untuk melihat bahwa pria yang berteriak itu memang Grandmaster Chen. Haha, karena Grandmaster Chen telah berbicara,
Huazong secara alami akan menghormati keinginanmu. Huazong dengan santai tersenyum dan dia tidak menyerang lagi. Bagaimanapun, Grandmaster Chen memiliki reputasi yang cukup solid di Great Puppet City. Karena itu, tidak bijaksana untuk menyinggung perasaannya secara berlebihan. Segera, dia melambaikan tangannya ke dua bawahannya sebelum dia langsung keluar dari Menara Seribu Harta Karun. Namun, saat dia berjalan melewati Lindong, langkah kakinya perlahan berhenti sebelum suara mikroskopis masuk ke telinga Lindong. Jika kamu berubah pikiran, jangan ragu untuk mencariku. Saya benar-benar berharap untuk mencegah hasil kasus terburuk terjadi. Meskipun demikian, jika seseorang tidak menunjukkan pemahaman tentang waktu, maka mungkin sekte boneka mengerikan saya akan tertarik pada mayat Anda. Saat dia menatap Huazong yang berjalan melewatinya, mata Lindong berangsur-angsur menjadi dingin. Part 42. Bab 248, Rahasia Sajadah. Saat Huazong pergi, orang-orang di sekitar lobi yang datang untuk menyaksikan kegembiraan juga bubar. Namun, sebelum mereka bubar, tatapan mereka pada Lindong diwarnai dengan sedikit rasa kasihan. Menyinggung Huazong di kota boneka besar bukanlah hal yang menyenangkan, jangan menilai dia berdasarkan usianya yang masih muda, selama bertahun-tahun ini, banyak orang telah mati di tangannya. Secara keseluruhan, dia bisa dianggap sebagai tiran di Great Puppet City. Ekspresi Lindong tenang, tidak terpengaruh oleh tatapan sekitarnya. Pemikirannya sangat jelas, sekarang dia tanpa keluarga dan sendirian, tidak peduli seberapa kuat sekte boneka mengerikan, dia juga bisa lari jika dia tidak bisa mengalahkan mereka. Provinsi Great Desolate begitu besar, bagaimana mungkin kultus boneka mengerikan menyisirnya inci demi inci hanya untuk menemukannya? Nak, kamu harus berhati-hati, tidak ada yang bisa membantumu dengan hal-hal ini. Namun, izinkan saya memberi Anda nasihat, yang terbaik adalah meninggalkan Great Puppet City sedini mungkin. Huazong tidak memiliki banyak toleransi dan sifatnya serakah. Dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan, oleh karena itu, dengan cepat meninggalkan tempat ini akan jauh lebih aman bagimu. Grandmaster Chen berjalan mendekati Lindong dan memperingatkannya dengan nada acuh tak acuh. Terima kasih banyak kepada Grandmaster. Lindong tersenyum sedikit, dan dengan sopan mengatupkan kedua tangannya ke arah Grandmaster Cheng. Dia secara alami tidak berharap bahwa yang terakhir akan benar-benar dapat masuk dan membantunya memecahkan masalah ini. Bagaimanapun, mereka adalah orang asing yang bertemu secara kebetulan, dan fakta bahwa Grandmaster Chen telah memperingatkannya sama sekali tidak buruk. Oleh karena itu, setelah menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih, Lindong langsung berjalan keluar dari Thousand Treasure Tower. Saat dia berdiri di pintu masuk, ekspresi merenung terungkap di wajahnya. Tidak peduli seberapa sendirian dia, bagaimanapun juga dia harus sedikit lebih berhati-hati. Sekarang dia telah menyinggung Huazong, dia seharusnya tidak bisa berlama-lama di Great Puppet City. Tentu saja, Lindong tidak segera pergi. Kata-kata Huazong dari sebelumnya jelas ditujukan untuk membuat Lindong memahami perbedaan di antara mereka, dan karenanya menyebabkan dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan tombak sisik surgawi kuno. Meskipun Lindong melihat ini sebagai Huazong menjadi delusi, dia bisa meminjam kali ini dan mengoptimalkan kondisinya. Misalnya, menyortir sajadah penumpukan roh yang diperolehnya dari pelelangan. Jika dia bisa mendapatkan keuntungan darinya, bahkan Huazong bergerak, Lindong akan memiliki lebih banyak kartu untuk dimainkan. Saat pikiran ini melintas di kepalanya, Lindong tidak ragu lagi, dan langsung menuju penginapan tempat dia menginap. Sepanjang jalan, rasakan menonton mata dari tempat yang sangat tersembunyi. Dia tahu bahwa ini adalah mata-mata yang telah diatur oleh Huazong. Mengingat statusnya di kota boneka besar, setiap masalah kecil akan dilaporkan kepadanya, dan ini juga menjadi alasan mengapa dia percaya bahwa Lindong tidak akan bisa lepas dari telapak tangannya. Lindong tidak keberatan dengan pengawasan ini, dan langsung kembali ke penginapan, sebelum menutup pintu kamar dengan rapat. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk di tempat tidur, dan dengan jentikan tangannya, sajadah penumpukan roh kuning tua muncul di hadapannya, saat dia dengan dingin mendengus, "Baiklah, selanjutnya, saatnya untuk melihat apa yang dapat kamu lakukan."
Jika barang ini dibeli dengan 100.000 pil yuan murni tidak sedikit berguna, mari kita lihat bagaimana Anda akan membalas saya. Little Marten tanpa tergesa-gesa terbang keluar dari stone talisman di telapak tangan Lindong, sebelum berdiri di atas sajadah. Cakar kecilnya menggaruk wajahnya, sambil mengeluarkan batuk kering. Mari kita lihat bersama-sama. Lindong memutar matanya, mengabaikannya saat tatapannya terkonsentrasi pada sajadah akumulasi roh. Tampaknya warna kuning tua, dan tampak memiliki beberapa sejarah. Benang energi pendinginan mengalir keluar dari sajadah. Energi semacam ini tidak bereaksi terhadap kekuatan Yuan, tetapi ketika menyentuh energi mental, akan terasa seolah-olah seseorang mencelupkan ke dalam air es, menyebabkan pikiran seseorang terasa segar kembali. Namun, selain ini, Lindong tidak menemukan kegunaan lain yang menyebabkan ekspresinya menjadi hitam. Apakah dia benar-benar menghabiskan 100.000 pil Yuan murni untuk membeli barang rusak ini? Coba gunakan energi mental untuk mengaksesnya. Marten kecil menyelidiki. Tidak ada gunanya, saya tidak tahu apa yang terbuat dari sajadah ini, energi mental tidak bisa masuk. Lindong dengan santai menjawab. Little Marten sedikit kesal karena menggaruk bulunya. Sedikit malu saat menatap simbol di sajadah yang bahkan terasa sangat rumit dan samar. Little Marten mengerti bahwa jika bukan karena hasutannya, Lindong pasti tidak akan menghabiskan 100 pil Yuan murni untuk membeli item dengan kemampuan yang tidak diketahui. Bagaimana kalau mencoba menggunakan api untuk membakarnya sebentar? Little Marten memberikan ide yang agak tengik. Sebagai tanggapan, Lindong menatapnya cukup lama, sebelum akhirnya berbicara dengan suara tenang, apakah Anda membayar jika terbakar? Little Marten tanpa daya merentangkan cakarnya. Itu juga sendirian, dan bahkan lebih sendirian daripada Lindong. Sialan, setelah melihat bahwa bahkan orang ini telah mempelajari tingkah laku ini, Lindong tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri sedikit. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengambil lilin di atas meja, dan dengan sangat hati-hati meletakkannya di bawah sajadah. Namun, meski di bawah kobaran api, sajadah tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar, namun pada saat yang sama, tidak ada fenomena khusus yang muncul. Ternyata, menggunakan api untuk membakarnya juga tidak ada gunanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu di dalam sajadah ini? Setelah melihat pemandangan ini, Lindong agak enggan saat dia bertanya. Memang terasa seperti itu, namun, ini mirip dengan peti harta karun yang terkunci. Bahkan jika saya tahu bahwa ada harta karun di dalamnya, kami tidak dapat membuka untuk mengunci. Little Marten menjawab tanpa daya. Setelah mendengar ini, Lindong agak kecewa. Sajadah terkutuk ini, sepertinya tidak ada yang bisa masuk, api tidak bekerja, dan bahkan merobeknya tidak mungkin. Apa gunanya mengetahui bahwa itu sedikit istimewa? Kamu bisa perlahan mengutak-atiknya, sementara aku berkultivasi sebentar. Kami akan meninggalkan Great Puppet City besok, saya khawatir kami tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Setelah sekali lagi menghabiskan beberapa upaya di sajadah akumulasi roh, Lindong akhirnya memilih untuk menyerah. Saat ini ada musuh yang mengincarnya, dan dia perlu memastikan bahwa kondisinya baik setiap saat, bagaimana mungkin dia membuang terlalu banyak waktu untuk tindakan sia-sia ini. Baik. Little Marten menganggukkan kepalanya, alisnya merajut erat saat mengamati sajadah, dengan harapan bisa mengungkap benda aneh ini. Sementara itu, Lindong perlahan menutup matanya dan memulai rutinitas kultivasi hariannya. Saat Lindong masuk ke mode kultivasi, ruangan menjadi sunyi. Little Marten tampaknya tergila-gila dengan sajadah yang kuat ini, langsung duduk di atasnya, karena tatapannya terus-menerus mengikuti simbol-simbol yang rumit, dengan harapan menemukan efek khusus dan penggunaan simbol-simbol ini. Dalam sekejap mata, malam diam-diam berlalu dengan cara yang sunyi ini, sementara kota yang sangat besar sekali lagi menjadi berisik. Ketika Lindong keluar dari kondisi kultivasinya, dia menemukan Little Marten bermata merah dan terkejut saat dia buru-buru bertanya dengan hati-hati, apakah kamu baik-baik saja? Mata Little Marten saat ini merah, karena dengan teguh menatap sajadah yang aneh. Dari penampilan ini, seolah-olah tidak memejamkan mata sepanjang malam. Little Marten sama sekali tidak memperhatikan pertanyaan Lindong. Matanya terpaku pada sajadah,
seolah pikirannya tertancap di dalam sajadah. Bahkan napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Lindong jelas sedikit takut dengan keadaan Little Marten. Sejak dia mengetahuinya, ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan seperti ini di Little Marten yang suka menyebut dirinya kakek Marten, dan menyebutkan latar belakangnya yang luar biasa. Namun, meskipun dia sedikit khawatir tentang keadaan Little Marten saat ini, Lindong tidak sembarangan mengganggunya, dan malah diam-diam menunggu di satu sisi, khawatir di matanya. Dia benar-benar menganggap pria ini, yang telah tinggal bersamanya selama lebih dari setahun, sebagai teman. Di bawah tatapan khawatir Lindong, Marten kecil menatap sajadah, tubuhnya benar-benar diam. Setelah sekitar setengah jam, akhirnya duduk di sajadah, dan mengangkat kepalanya, mata merah menatap Lindong dengan gembira. Sambil tertawa, kakek Marten telah mengatakan bahwa ini adalah harta, namun Anda masih tidak percaya itu? Kamu sudah mengungkapnya. Lindong terkejut setelah mendengar ini, karena dia buru-buru bertanya. Dengan kakek Marten yang mengerjakannya, bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak bisa aku selesaikan? Little Marten dengan bangga menjawab. Bagaimana cara menggunakan benda ini? Lindong sangat hati-hati bertanya. Nak, ambil sajadahnya, dan tuangkan Yuan Power dan Mental Energy ke dalamnya. Ingat, Anda perlu menuangkan dua jenis energi ini secara bersamaan, sambil menjaga keseimbangan di antara mereka. Little Marten menjentikkan cakarnya, mengirim sajadah ke arah Lindong seperti yang dijelaskan. Oh. Menerima sajadah, Lindong sedikit ragu. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan metode aneh seperti itu, namun, dia tidak menunda, karena tangannya meraih sajadah. Pikirannya bergerak, saat Yuan Power dan Mental Energy secara bersamaan mengalir ke sajadah. Pop! Saat dua energi dituangkan, sebuah cahaya melintas di sajadah, sebelum menghilang dengan letupan. Setelah melihat adegan ini, Lindong tercengang. Bodoh. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu perlu menjaga keseimbangan antara dua energi. Mengirim mereka dalam satu lebih kuat dan satu lebih lemah. Bagaimana Anda bisa menyebut keseimbangan itu? Di satu sisi, Marten kecil memutar matanya dan memarahi setelah melihat ini. Keseimbangan kata ini tidak mudah dikendalikan seperti yang Anda katakan. Lindong berkata tanpa daya. Lagi pula, jika Anda tidak dapat mencapai keseimbangan, Anda tidak akan memiliki cara untuk menemukan misteri sajadah ini. Little Marten mendesak dengan tidak sabar. Keseimbangan memang mengandung esensi dunia. Mudah untuk berbicara tentang mengendalikannya, tetapi ini adalah satu-satunya cara. Sebagai tanggapan, Lindong hanya bisa tertawa pahit, dan sekali lagi mencoba untuk mengontrol keseimbangan antara keduanya. Little Marten telah bekerja keras di atas sajadah ini sepanjang malam, dan dia mungkin bisa menyerah begitu saja. Harus dikatakan, bahwa menjaga keseimbangan antara kedua kekuatan bukanlah hal yang mudah. Setelah gagal puluhan kali, ekspresi Lindong perlahan berubah menjadi konsentrasi. Dia biasanya sangat keras kepala, dan dia tidak akan mudah berbicara tentang menyerah. Oleh karena itu, Lindong menghabiskan sepanjang hari dengan sajadah. Dua energi tanpa lelah dituangkan ke dalam sajadah, dan saat dia menuangkannya tanpa henti, dia secara bertahap mulai merasakan apa yang disebut perasaan keseimbangan ini. Bagaimanapun, latihan menjadi sempurna, dan setelah gagal selama ratusan dan ribuan kali, seseorang akan dapat menemukan jalan apa yang harus diambil secara perlahan. Pop! Saat dia melihat cahaya lain dari sajadah berkedip dan memudar menjadi ketiadaan, Lindong tidak frustrasi sama sekali. Dia mengangkat tangannya untuk menuangkan energi lagi, dan pikirannya bergerak, karena sebagian dari kekuatan Yuan dan energi mental praktis dituangkan ke sajadah pada saat yang sama. Pop! Di atas sajadah, cahaya sekali lagi menyala. Namun, tepat ketika Lindong mengira dia telah gagal, dan bersiap untuk infus berikutnya, cahaya di sajadah tiba-tiba menjadi lebih terang, sebagai gelombang aneh yang menyebabkan kulit kepala Lindong menjadi sedikit mati rasa, perlahan menyebar dari cahaya. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya.
Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.